Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas 7 saham LQ45 yang bagus dan murah di bulan November 2025. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti program private mentoring saham dari Kanala, cek detailnya di deskripsi video ini ya. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Yang pertama ada saham Alamtree Resources, di mana ketika video ini dibuat, itu PBV-nya hanya sekitar 0,6 kali. Nah, saham Adero ini juga memang sudah terkoreksi cukup lumayan kalau kita lihat sejak awal tahun ya. Seiring dengan lepasnya bisnis batubara thermal mereka, yang membuat pendapatan dan laba bersih mereka pun juga ikut turun, sehingga sahamnya valuasi dengan valuasi yang lebih murah atau lebih rendah. Setahun terakhir sahamnya turun 20%-an, di harga saham 1.600-an, sahamnya tergolong sebagai saham under value ya, jadi cukup menarik untuk dipertimbangkan juga. Nah, berikutnya yang kedua itu juga ada saham BBNI atau Bank BNI, di mana saham ini juga sedang tergolong cukup murah karena saat video ini dibuat itu price to book-nya sekitar 0,9 kali. Dan kalau kita lihat price earning-nya juga sekitar 6,8 kali, di mana memang BNI ini termasuk saham banking yang banyak dilepas oleh investor asing sejak awal tahun. Sehingga terlihat bahwa dalam setahun terakhir itu harga saham mereka turun lebih dari 26%. Jadi memang sahamnya terkoreksi cukup dalam, dan justru di situ ada opportunity yang menarik ya, karena ketika nanti kinerjanya akan rebound, sahamnya bisa memberi capital gain yang tergolong akan bagus tentunya. Yang ketiga ada saham BBTN, ini juga sudah sering kita review di setiap bulannya. BTN ini sekarang juga lagi murah karena price to book-nya sekitar 0,5 kali dengan price earning sekitar 5 kali tentunya. Nah, untuk ukuran salah satu saham bank besar di Indonesia, valuasi ini tergolong sebenarnya salah harga atau kemurahan ya. Karena dia termasuk salah satu 5 bank terbesar di Indonesia dan untuk PBV-nya hanya sekitar 0,5 kali. Nah, secara kinerja pun kalau lihat data di Q2 2025 lalu, itu laba bersihnya masih bertumbuh sebenarnya. Dan bahkan mungkin tahun ini bisa jadi potensi pertumbuhan laba BTN itu 10-20% year on year. Jadi sebenarnya masih ada sesuatu yang menarik di saham BTN. Yang keempat, saham INKP, Indah Kiat Pulp and Paper, di mana dalam setahun terakhir itu harga sahamnya drop sekitar 10%, walaupun kalau kita lihat sejak bulan Maret lalu sudah terjadi kenaikan yang signifikan di saham INKP. Namun terlepas dari kenaikan yang sudah terjadi, price to book value sahamnya pun masih mencapai 0,4 kali. Jadi sahamnya pun juga tergolong sebagai salah satu saham yang terdiskon. Dan menurut kita, ketika nanti harga komoditinya yaitu pulp bisa kembali tinggi, itu bisa membuat sahamnya diapresiasi dengan PER ataupun PBV yang lebih baik tentunya. Yang kelima ada saham properti Ciputra Development, setahun terakhir juga drop 32,9%, di harga 800-an ini valuasi sahamnya menurut kita terdiskon, karena PBV-nya hanya sekitar 0,7. Paling tidak harga wajar dari saham CTRA itu bisa di atas 1.100 lah ya, jadi menurut kita sahamnya lagi terdiskon dan ini mungkin bisa jadi salah satu yang dipertimbangkan juga, terutama kalau kamu mencari saham-saham yang murah di sektor properti, dan mereka ini termasuk salah satu pemain utama di industri properti Indonesia. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa join di program membership Kanala ID. Ini adalah berbagai benefit yang akan didapatkan kalau join di premium membership Kanala ID. Benefit utamanya antara lain kamu bisa konsultasi saham langsung bersama Kanala tiap bulan, lalu akses ke semua kursus online Kanala, juga akses ke semua ebook, webinar, dan rekaman webinar Kanala. Plus kamu juga bisa akses ke portofolio dan review saham-saham terbaru di watchlist Kanala. Untuk pendaftaran bisa langsung WA ke Kanala atau cek di www.kanala.id ya. Yang keenam, saham ITMG, ini juga sudah sering kita mention setiap bulan, di mana setahun terakhir turun sekitar 5,5%, walaupun kalau kita lihat dia turun, tapi penurunan itu udah mulai terbatas juga, karena memang harga batubara diperkirakan juga sudah mulai stabil, sehingga ada potensi mungkin kedepannya justru bisa menguat. Nah, kalau itu terjadi, kinerja ITMG akan kembali bagus dan tentu dia akan diapresiasi dengan PBV ataupun PER yang lebih tinggi. Ketika video ini dibuat itu price to book-nya hanya 0,8 kali, jadi tergolong terdiskon juga ya. Yang ketujuh ada saham TOWR, Sarana Menara Nusantara. Ini baru kali ini kita mention di video LQ45, di bulan-bulan sebelumnya itu kita nggak masukkan, karena memang saat ini PBV-nya pun masih di atas 1 ya, yaitu 1,4 kali. Tapi setahun terakhir sahamnya udah drop lebih dari 31%, sehingga di harga 540-an saat ini, itu membuat sahamnya pun terdiskon lebih dalam dibandingkan beberapa tahun yang lalu gitu ya. Nah, secara price earning ratio sekitar 8 kali, secara historical biasanya PER-nya Tower itu bisa di atas 12 atau 13 kali bahkan lebih. Jadi menurut kita dengan kinerja yang masih tumbuh di tahun ini Towers menyimpan satu potensi yang cukup menarik ya untuk dijadikan sebagai salah satu investasi
dan untuk kamu yang tertarik di bidang telekomunikasi. Itu dia reviewnya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya.